Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kennedy. Kali ini gua cuy mau upgrade motor gua, si Oscar namanya ya, Oscar gitu ya. Oke, motor gua jadi sekitar berapa cc ya, 130 gitu, nggak tahu 125 gitu ya, kurang tahu. Kalau nggak sama, kalau misalnya pakai piston 54 itu, boring 54 itu naiknya ke 130 gitu ya. Cuman ya harus ada part-part pendukung yang lainnya gitu ya, seperti TB, terus sporting, terus kayak ECU gitu kan. Nah, sini gua beli paket yang itu. Motoran sebenarnya udah gua pasang sih, baru gua review sekarang. Ini mah dalamnya yang orisinil ya, dalamnya yang orisinil. Gua beli yang paketan ini ada fotonya. Di dalamnya tuh ada ini, terus ini pokoknya lengkap deh, pistonnya juga, terus si pinnya, ring sehernya, packingnya, itulah pokoknya. Nah, gua saranin nih cuy ya, setiap lo beli blok mesin ini gitu ya, jangan, sebenarnya ini tuh nggak PNP sebenarnya tuh ya. Pas gua pasang di bengkel juga, kata si imangnya itu nggak PNP cuy, jadi harus ada yang dicoak gitu. Nah sebenarnya itu nggak PNP cuy, jadi kata si mekaniknya itu harus dicoak lagi, dan si boringnya juga harus itu dibubut ulang gitu, supaya apa ya, katanya itu supaya nggak keset dalamnya itu gitu ya. Emang sih waktu dicoba gua juga kayak piston gini ya, ini boring, ini piston, dimasukin tuh harus ngegeblus gitu, ngegeblus lancar gitu, maksudnya tuh nggak ada yang kayak nyendat gitu gitu. Itu yang bisa menyebabkan kayak ceket tuh kayak gitu cuy. Nah, ada si mekaniknya harus dibobot ulang, terus pistonnya harus dicoak lagi supaya nggak benturan sama si klep gitu ya. Soalnya nggak PNP gitu. Emang misalkan PNP ya silakan gitu ya, cobain nanti gimana akibatnya, itu ya terserah lu gitu ya. Gua mah di sini ya cuma ngasih tahu, nge-review, dan memberi pengetahuan buat kalian juga yang mau beli gitu kan, biar nggak asal beli gitu kan. Nah setelah itu beli ini, yang lainnya juga tetap harus ada part-part pendukungnya gitu cuy ya, seperti TB gue di remer gitu ya. Jadi yang orisinil tuh maksimal itu sampai 25 26 kalau nggak salah tuh ya. Yang gua tuh kalau nggak salah 26 mili gitu ya, itu juga sudah cukup sih ya. Tapi seharusnya biar maksimalnya 28 emang nggak bisa, emang udah mentoknya itu 26 kalau yang original, kalau di remer gitu ya. Paling beli yang 28 itu yang aftermarket, seperti yang BRT gitu kan, merek-merek yang lain gitu lah. Nah setelah TB udah di remer, terus kayak pendukung yang lainnya kayak perklep, terus sporting police gitu kan, itu harus wajib menurut gua, wajib harus lu lakuin gitu ya. Kenapa gitu kan, lu udah naik cc gitu ya, kinerja mesin lu juga lu makin lebih tinggi gitu ya, makin keras gitu ya. Wajib itu, misalkan lu nggak porting nih, masukan si bensinnya itu juga pasti kurang gitu ya, jadinya ya performa mesin juga percuma gitu kan, jadi kurang gitu, jadi lu nggak akan puas gitu. Jadi semua itu wajib gitu kan. Kalau misalkan terus abis itu, apalagi yang wajib itu ECU gitu ya, buat ngatur debit bensinnya. Kalau misalkan lu nggak ada uang buat beli ECU, ya buat sementara mungkin lu beli open looper gitu ya. Open looper tuh yang kayak gini nih, nah yang kayak gitu itu wajib. Kenapa? Ya itu seperti motor-motor sekarang, injeksi sekarang itu kan ada yang kayak close loop gitu ya, close loop jadi nggak bisa diatur buat debit bensinnya itu ya. Nah ini menggunakan open looper ini fungsinya itu seperti itu cuy. Ya percuma gitu kan lo ganti TB, terus injektor. Nah injektor itu sebenarnya penting ya cuy ya, nggak boleh yang standar gitu ya, karena debit bensin masuknya itu kecil gitu ya. Minimal ya lu pakai Vario 125 itu udah cukup, gua pakai itu juga. Setelah itu apalagi ya, buat pengatur debit bensin ini ya yang tadi gue jelasin, ini wajib. Kenapa gitu ya, karena misalkan lo udah ganti TB, ganti injek, tapi ECU lo masih ngasih perintahnya ya segitu standar gitu kan, sesuai standar, ya itu cuma aja gitu kan cuy, cuma aja. Jadi
Kenapa gua bilang wajib ya itu buat ngatur debit bensinnya itu. Namanya mesin seperti ini udah naik cc gitu, udah bore up gitu kan membutuhkan debit bensin yang lebih banyak gitu ya. Jadi nggak akan ada nih misalkan bang irit nggak gitu, mana ada lah gitu ya yang misalkan kita di bore up pengen irit gitu, yang ada malah jebol yang nantinya gitu ya, pasti boros lah gitu. Terus kompresi naik gitu kan, tidak kayak standar gitu kan. Nah rata-rata kayak gua ini nggak tahu ya gimana ya, gua juga belum masih nyari ini gimana biar bisa di starter gitu ya. Kayaknya gue disalah gitu ya, pengen gue starter, gue masih nyari apa penyebabnya, apa yang harus diganti selain kayak aki yang kayak yang lain gitu biar bisa di starter itu apanya gitu, masih nyari sebenarnya. Terus apa lagi ya, untuk suara pasti berubah tuh ya, gak mungkin kita bore up suaranya masih kayak standar gitu ya, halus gitu, nggak mungkin cuy, itu pasti nggak mungkin. Karena bore up ini kan dentuman si piston sama ininya juga tuh kan beda ya cuy sama yang standar, lebih besar gitu kan, pastinya juga lebih berisik. Dan satu lagi yang paling penting, knalpot cuy. Kenapa knalpot? Knalpot itu untuk membuang pembakaran yang dari dalam mesin itu ya, itu harus close gitu, harus bebas gitu keluarnya itu ya. Jangankan boleh pakai standar gitu kan, cuman menurut saya janganlah gitu, jangan berani-beraninya bore up ya pakai standar, bisa gitu kan, cuma tenaganya pasti nahan gitu kan, dan takutnya itu malah menjadi malik gitu, jadi malik ke dalam mesin dan itu mengakibatkan pasti jebol cuy, itu gitu. Apalagi ya, udah sih itu aja palingnya. Sorry gue juga nggak ngeliatin pemasangannya gitu kan, ngeliatin apa aja yang dipasang gitu kan, bener apa bohong gitu kan. Ini gue buat apa gitu beliin, masa gue beli boxnya doang itu, gue bohong buat cerita kayak gini cuy ya. Gue cuma ngasih ilmu doang kepada kalian gimana misalkan kalian beli biar nggak asal beli juga gitu kan, biar ada pemikiran kedepannya apa yang bakal terjadi, apa yang harus disiapkan juga gitu. Itu yang gue kasih tahu aja, mungkin semoga bermanfaat aja buat kalian gitu ya. Buat misalkan lu pengen bore up, menurut gua kalau misalkan lu standar udah cukup, ya udahlah nggak usah bore up-an gitu ya. Ini mah ya yang buat seneng masih hobi gitu, hobi buat apa, buat tarik-tarikan di jalan raya gitu kan ya, kayak gua gitu kan masih seneng kenceng-kenceng kayak gini gitu kan, masih namanya masih muda, anak muda gitu ya. Itulah palingnya, itu aja sih saran gue ya cuy ya. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe juga, share juga ke teman lu yang mau bore up, biar dipikir-pikir dulu gitu apa yang harus disiapkan, budgetnya berapa. Gua budget sekitar habis berapa ya, sebenarnya gua tuh udah hampir semua gitu yang diganti, kalau bisa dihitung-hitungnya habis berapa ya, ya sekitar lah gitu ya. Jika kalian tahu berapa-berapanya, gua nggak mau nyebutin takutnya ada kesalahan gitu ya, gue sebutin takutnya terlalu murah apa terlalu mahal gitu ya. Kalau gua masang ini sih motor gua nih ya, motorku yang udah ganti-ganti yang lain-lainnya sekitar 1000. Gua masang ini kayak porting, squeeze, terus rimmer TB, jasa pasangnya, terus coak bubut juga, itu sekitar 1000-an lah gitu. Motor saya gitu ya. Beda-beda sih, beda-beda mekanik juga, beda yang lainnya gitu ya, ngedial juga gitu cuy ya. Udah semuanya pokoknya udah terima beres, gue dapat harga dengan 1000 aja. Oke, mungkin segitu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata juga, mohon maaf, mohon dimaklumi, namanya juga yang masih belajar, kita sama-sama belajar, saling mengingatkan juga ya. Oke, bye, assalamualaikum.